Ya, nah ini kelas 4. Ini kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara ngopi ngobrol happy. Ya. Jadi namanya ngopi ngobrol happy. Jadi nggak berat-berat ini. Walaupun topik pada hari ini berat juga karena terkait dengan masalah pendidikan, terkait masalah pembelajaran jarak jauh, masalah daring dan daring. Dan kita bertemu pada hari ini hadir tengah-tengah kita Bapak Dr. Sudarman. Apa kabar Pak Sudarman ini? Alhamdulillah, baik Pak Dos. Ya, Pak Sudarman ini adalah seorang akademisi, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Kemudian yang luar biasa juga, hadir dalam kesempatan ini seorang guru, tapi ini bukan sembarang guru. Di tengah pandemi COVID-19 ini membangun sebuah komunitas. Namanya apa? Rumah Belajar Streaming ya Pak Yahya ya. Apa kabar Pak? Betul Pak. Betul Pak, enggak. Ya. Apa kabar Pak Yahya? Alhamdulillah Pak. Baik. Sehat Pak Yahya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Yahya ini guru SMK Negeri 1, tapi beliau membuat sebuah terobosan di tengah pandemi ini namanya Rumah Belajar Streaming. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan tadi di pembuka, saya hari ini berada di rumah orang tua murid ini, yaitu Ibu Magdalena. Apa kabar Bu Magdalena? Bu Magdalena apa kabar? Sehat? Sehat. Kedengaran suaranya nih? Agak kecil Pak, kecil. Agak keras aja Bu Magdalena. Maskernya dibuka sedikit nggak apa-apa Bu Magdalena. Dibuka sedikit nggak apa-apa nih. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, sahabat semua yang berbahagia. Kali ini perbincangan kita mulai dengan cerita dari Magdalena ini. Bu Magdalena ini. Ini Bu Magdalena ini adalah orang tua murid. Anaknya ada 3 ini yang belajar ini. Jadi ada apa? Ada Mutiara angkat tangan Mutiara. Kemudian ada Gabriel angkat tangan, maju sedikit supaya kelihatan di layar. Nah, supaya ditonton teman-temannya. Mana tadi Mutiara angkat tangan? Gabriel angkat tangan. Oke. Agak maju. Kamu maju sedikit. Ya. Kemudian satu Amelia. Amelia mana Amelia? Masuk sedikit. Ya. Okay. Apa kabar Ibu Magdalena? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Adik masuk aja. Supaya kelihatan terus. Ya. Bu Maria. Aku panggil Bu Maria aja ya. Bu Maria, ini kan kita ada virus corona ini. Selama virus corona, anak-anak belajar di rumah ini. Bu Maria bisa cerita ini kesulitan yang dihadapi ketika anak-anak belajar dari jarak jauh ini. Ya. Belajarnya dia Kenapa? Karena di rumah nggak ada HP kan, jadi dia belajarnya numpang di mana Bu? numpang di tempat mainnya. Nggak jauh dari sini. Jadi belajarnya sama teman-teman. Oke. Orang Bapak suami kerja di mana nih Bu? Kerjanya perabotan. Kerjanya apa salah satunya? Ya, keluarnya ya mulanya Pak. Oke. Jadi suami dari Bu Magdalena ini alhamdulillah ini bekerja walaupun serabutan, tapi ada yang ini. Ada yang tetap ini mulung ini ya. Oke.
Alhamdulillah ya Bu ya. Artinya Sampai sekarang Ibu masih dengan anak-anak, keluarga bisa tetap sehat ini. Ibu ketika anak-anak belajar jadi nggak dampingi ini? Enggak. Jadi karena dia di tetangga, jadi nggak dampingi. Mutiara sini sedikit cerita. Cerita. Agak maju. Itu. Mutiara gimana belajarnya? Di tetangga. Di mana? Oh, kalau Mutiara di sekolah. Okay. Gimana caranya seminggu sekali atau berapa hari sekali sekolah? Dibuka aja sedikit Bu kasihkan ini Oke, kalau suaranya nggak dengar ya. Halo. Mutiara cerita ini sekolahnya. Cerita tentang bagaimana belajarnya. Dekatkan aja. Adik. Ya. Halo. Agak dekatkan aja. Minggu dua kali belajarnya. Agak keras sedikit suaranya. Seminggu 2 kali. Minggu dua kali. Terus itu belajarnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Berapa orang Mutiara? Ada temennya? Nggak ada temennya, sendiri aja. Terus yang di sekolah ditemani oleh siapa? Oleh guru. Oleh guru kelasnya. Siapa nama ibunya? Bapak Hermuna. Iya. Terus belajarnya berapa lama? Mutiara di kelas? 1 jam, 2 jam? 2 jam. Terus tugas-tugasnya berarti ditulis di tangan. Oke. Baik. Jadi Pak Sudarman, Pak Yahya, jadi di tengah pandemi COVID-19, ketika pemerintah kemudian melakukan pelajaran jarak jauh, itu kemudian masih banyak masyarakat kita yang menghadapi masalah. Jadi seperti keluarga Maria ini pertama nggak punya HP Android. Dan kita bersyukur. Artinya walaupun ini masalah, supaya anak-anak tetap belajarnya, kemudian sekolahnya proaktif, gurunya proaktif, kemudian mengajak Mutiara belajar di sekolah, ditemani guru. Jadi ini belajar dengan tatap muka. Jadi luring ini. Baik. Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, khususnya kita mulai nih, Pak Darman dan Pak Yahya, kita mulai untuk dialog ini. Pak Yahya ini dulu ya. Baik Pak. Yahya. Halo Pak Yahya. Halo Pak Yahya. Ya, suara saya terdengar Pak. Ya bagus. Ya bagus Pak Yahya. Pak Yahya, ini Pak Yahya sebagai guru ini dulu. Yeah. Kesulitan apa yang Pak Yahya hadapi selama pembelajaran jarak jauh ini? Sebagai guru loh ya. Dan kemudian mewakili guru yang lain. Oke, silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Pak Rosmadi. Jadi kesulitan saya secara pribadi itu bagaimana mengkondisikan siswa bisa ikut belajar bersama-sama. Oke. Memang kita ketahui Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran terkait fasilitasi belajar jarak jauh atau PJJ, yang mana di dalam PJJ tersebut sekolah diperbolehkan menyelenggarakan dengan 2 cara. Dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan daring dan pendekatan luring. Dua-duanya kita bisa lakukan sama-sama, kombinasi, sehingga semua siswa kita bisa terlayani. Ada kesulitan nggak? Yang kesulitan utama yang paling dialami siswa ini terkait dengan kuota.
bagi siswa yang memiliki gadget dengan kuota yang terbatas. Juga ada siswa yang mengalami kesulitan belum memiliki perangkat sama sekali, dan itu pun kita sebagai guru harus melakukan pemetaan berapa persen yang kategori belum punya gadget, berapa persen yang punya gadget tapi agak kesulitan kuota, dan berapa persen juga yang ada gadget juga ada kuota di rumahnya. Dan semua itu sudah kita lakukan sedemikian rupa sehingga semua siswa dengan kondisi apapun bisa terlayani dengan baik. Begitu Pak Rosmadi. Kalau di antara jumlah siswa itu berapa persen yang nggak punya HP Android? Alhamdulillah di sekolah saya semuanya ada gitu ya. Itu ya sekitar 20-30%. Sisanya menggunakan kuota, yang mana kalau kita menggunakan kuota ini ya menyedot biaya yang tidak begitu murah. Tetapi saya sudah memberikan alternatif ke siswa terkait dengan itu. Ya, saya kombinasikan dengan live teaching seperti ini menggunakan aplikasi video conference. Kemudian beberapa siswa yang menggunakan paket data ini saya berikan alternatif dengan interaktif melalui YouTube live streaming. Nah, dengan interaktif melalui YouTube live streaming ini siswa tetap bisa bertanya, bisa berdiskusi walaupun hanya dengan respon secara langsung, dan langsung berjam-jam walaupun seharian ini tidak memakan kuota utama, dan ini barangkali bisa sebagai solusi bagi siswa-siswa kita yang terkendala di kuota. Kita bisa mengemas daring dengan teknik-teknik yang berbeda. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak Yahya. Ini kalau soal siswa ini kebanyakan problemnya karena tidak punya Android. Kemudian ini belum persoalan orang tua ini, karena bagaimanapun juga selama di sekolah, selama belajar di rumah, itu peranan orang tua ini sangat penting ini kan. Seperti Bu Maria ini sama proses pembelajaran jarak jauh pasti tidak mungkin bisa membimbing anak-anaknya karena keterbatasan ini. Oke lah, Pak ya ini. Satu poin ini terkait dengan guru. Apa persoalan yang dihadapi oleh guru? Tentunya setiap guru memiliki persoalan yang berbeda-beda. Ada yang problem terkait dengan teknis penyelenggaraan, ada yang problem terkait dengan siswa yang tidak memiliki sarana yang sama, dan juga problem-problem yang terkait dengan kuota dari sisi guru sendiri ya. Di beberapa sekolah memang sudah ada yang membuat atau menyelenggarakan belajar daring ini secara terorganisir, dalam artian difasilitasi oleh sekolah. Guru katakanlah di jenjang SMK itu ada kelas 10, 11, dan 12. Nah, sekolah menyediakan 3 ruangan masing-masing jenjang dengan disediakan laptop yang sudah ready sehingga guru bisa langsung mengajar di perangkat yang disediakan oleh sekolah. Tetapi juga banyak juga guru-guru yang menyelenggarakan secara mandiri dari rumah masing-masing. Pak Yahya itu disiapkan di kelas, artinya siswa yang datang. Guru yang datang ke sekolah dengan difasilitasi oleh sekolah yang dimana disiapkan ruang ya semacam mini studio. Terus yang masing-masing jenjang terwakili sehingga guru tersebut datang ke studio tersebut untuk mengajar secara live. Siswanya datang ke sekolah? Tidak.
Oh, tetap di rumah. Siswa tetap di rumah. Oh, tetap di rumah. Ya. Pak Yahya, Ya. kalau masa guru masih ada persoalan kuota ini? Masih ada? Ya, tidak semuanya, cuman ya ada yang walaupun guru bisa disubsidi dari dana Bosnas, Bosda terkait dengan kuota tersebut. Jadi ada subsidi. Terkadang kan ada juga yang terkendala teknis yang mungkin di rumahnya itu sinyalnya kurang bagus, tapi di sekolah bagus, bisa seperti itu. Pak Yahya, ini terkait dengan persoalan guru ya. Kalau kuota apa segala macam, saya melihat nggak problem lah guru ya. Karena bagaimanapun juga di tengah kesulitan ini, ya guru yakin kemudian bisa menyelesaikan persoalan itulah. Nah, persoalan ini menyiapkan materi, bahan untuk apa? Untuk pengajaran ini. Kan nggak semua guru punya pengetahuan dan kemudian kemampuan untuk membuat sebuah bahan ajar yang bagus, apalagi untuk ini, untuk untuk SD. Pasti kan nggak mungkin ngajar seperti di mahasiswa seperti Pak Darman, PowerPoint aja cukup, tetapi untuk anak-anak SD itu kan perlu cerita. Berarti kan harus membuat video, sementara kan nggak semua guru punya kemampuan itu. Pak Yahya, ada nggak? Saya dengar Pak Yahya kan ada buat komunitas rumah belajar streaming ini. Apa yang dilakukan oleh rumah belajar streaming ini di saat pandemi COVID-19 ini, Pak Yahya? Baik, terima kasih Pak. Selama ini memang pemerintah melalui Kemdikbud yang dalam hal ini secara spesifik dikelola oleh Pusdatin atau Pustekom sudah menyediakan layanan TIK yang disebut dengan rumah belajar. Oke. Rumah belajar ini, Bapak, banyak sekali bahan-bahan ajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru, baik itu mulai jenjang PAUD, SD, SMA, dan SMK. Di sana sudah tersedia gratis, baik itu dalam format video maupun dalam format multimedia interaktif. Nah, saya selaku duta rumah belajar di Kalimantan Timur ambil bagian dalam hal ini untuk mengedukasi teman-teman yang ada di sini dengan membuat channel khusus, yaitu channel rumah belajar streaming tadi, yang mana sejak awal COVID sekitar 23-24 Maret yang lalu kami sudah memfasilitasi teman-teman guru di Kaltim bahkan juga Indonesia ini untuk mengajar jarak jauh seperti ini. Okay. Kemudian kemarin di awal bulan Juni kami juga bekerja sama dengan APKS PGRI Kaltim untuk menyelenggarakan pelatihan pembelajaran daring, dan alhamdulillah pesertanya lebih dari 2.000 dan dibuka oleh kepala dinas pada saat pembukaan, sehingga teman-teman di Kaltim insya Allah sudah siap secara daring dan sudah siap mandiri, sehingga peran di rumah belajar ini agak sedikit berkurang karena mereka bisa menyelenggarakan mandiri melalui sekolah masing-masing. Seperti itu, Pak. Jadi kita mendengarkan dengan baik tadi untuk guru-guru. Ini paling tidak Pusdatin ada menyiapkan untuk bahan ajar dalam bentuk video, dalam bentuk yang lainnya ini. Dan kemudian rumah belajar kreatif, Pak Yahya sudah melakukan ini sebagai duta rumah kreatif ini ya, rumah belajar streaming rumah ini, belajar, dengan mengedukasi bagi guru-guru. Dan mudah-mudahan guru-guru bisa update dengan informasi ini, jadi bisa memanfaatkan rumah belajar streaming ini. Oke, terima kasih Pak Yahya untuk sementara ini. Kita menuju ke Pak Sudarman ini, ke Bapak Dr. Sudarman, sebagai seorang pemerhati pendidikan ini. Bagaimana pembelajaran jarak jauh menurut kacamata Pak Sudarman? Kacamatanya minus atau positif ini? Tebel, Pak. Kelihatannya tebel kacamatanya. Progresif. 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 Ya, menurut pandangan Pak Sudarman,
Menurut pandangan Pak Sudarman, bagaimana proses pelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang Pak Sudarman lihat, oke. Pada prinsipnya Pak, kalau kita melihat bahwa era kita ini kan sebenarnya era revolusi industri 4.0. Oke. Terus kerap kali kita juga disebut sebagai pembelajaran abad 21. Oke. Nah, era pandemik ini sebenarnya adalah momen akselerasi bagi bangsa kita sebenarnya Pak. Kalau kita mencari hikmahnya, karena pada prinsipnya negara-negara lain sebenarnya sudah melakukan seperti kita ini 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Artinya bahwa sekarang ini adalah menggugah kita baru sadar sekali kita sebenarnya cukup ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara lain dalam menyiapkan diri menyongsong pembelajaran abad 21 atau Education 4.0. Nah, pembelajaran jarak jauh sebenarnya kalau di kita kan sudah ada sejak dulu Pak. PJJ itu. Makanya di perguruan tinggi mengenal Open University, universitas terbuka. Nah, namun sekarang kita tidak hanya universitas, tapi semua komponen harus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sehingga hal ini perlu disikapi oleh berbagai pihak, baik perguruan tinggi, dinas pendidikan, masyarakat, dan semua terkait dengan pembelajaran yang harus mengcombine antara offline dan online, sinkronus dan asinkronus, tatap muka dan tatap maya. Nah, bagaimana kalau kita melihat seperti apa yang dialami Bu Maria Magdalena seperti ini? Apakah harus dipaksakan semuanya harus punya Android? Sebenarnya kalau secara kebijakan dari pemerintah, saya pikir cukup mampu pemerintah kebijakan itu. Dulu kita pernah ada program Sabak, Pak. Sabak versi. Pak Sudarman, mohon maaf ini. Pernah nggak Pak Sudarman kemudian ada kebijakan pemerintah untuk orang tua yang nggak mampu kemudian dibantu, misalnya yang nggak punya HP dibantu HP gitu, pernah dengar nggak? Belum tampak Pak, belum tampak. Belum tampak. Artinya gini, sebenarnya program Sabak itu dulu Android yang diinstal dengan program-programnya, artinya itu bisa digunakan walaupun tanpa online. Nah sebenarnya seperti ini kan kenapa? Kenapa anggaran pendidikan tidak banyak terserap? Itu dikarenakan orang-orang di dinas pendidikan perlu bekerja keras untuk menciptakan inovasi, Pak. Contoh misalnya, kalau kita katakanlah kan di data keluarga-keluarga yang tidak memiliki Android, kita jangan pakai Android kalau mau pengen murah. Tapi kita tablet katakanlah, tablet itu harga yang paling murah berapa? 1,5–2 juta, Pak. Tapi itu kalau dianggarkan pemerintah kan cukup bisa. Nah, lewat pengembang-pengembang yang tadi Pusdatin sudah menyediakan konten-kontennya itu tinggal ditanam diinstalkan di dalam tablet tadi. Sehingga itu yang ketika kita membagikan kepada siswa itu sudah isi mata pelajaran, isi konten-konten lain sehingga guru tinggal memberikan ini. Itu yang dimaksud dengan luring, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi kalau daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara seperti ini, bisa melalui internet, bisa baik conference maupun bisa dialog LMS. Namun untuk luring luar jaringan, kemarin kan pemerintah hanya memberikan alternatif siaran di TVRI dan TV Edukasi. Nah, masalahnya jaringannya itu kadang-kadang televisi kita ini kan juga tidak bisa terakses dengan baik begitu. Nah, terus jamnya, jam berapa akan dimulai? Terus berikutnya lagi persoalannya adalah siapa pemberi materinya? Anak-anak kita sudah terbiasa dengan yang memberi materi adalah gurunya. Dekat, itu kan namanya ruh pedagogisnya itu adalah kepada gurunya. Ketika yang menyampaikan orang lain, maka dia kira dia nonton sinetron, maka di situ unsur pendidikannya tidak masuk, Pak. Nah, ini sebenarnya desain instruksional dalam pembelajaran perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk merancang dengan baik.
Nah, ini sekaligus sebagai terobosan-terobosan pemikiran sebenarnya. Jadi kalau luringnya itu bisa pakai tablet, bisa juga pakai LKPD, Pak. Bahan ajar. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita perlu modul kok. Anak-anak kita yang masyarakat seperti Bu Maria Magdalena ini dan yang lain juga perlu mendapatkan modul-modul sebenarnya. Kalau kita bisa mengadopsi sistem universitas terbuka, anak-anak belajar dengan modul untuk yang kelas tinggi loh Pak ya, kelas misalnya 4, 5, 6. Nah, untuk kelas kecil ini yang menjadi persoalan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 1 SD otomatis kan baru belajar membaca, Pak. Perlu tuntunan dan aspek-aspek lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu pendampingan. Pendampingan dari gurunya misalnya. Pendampingan dari orang tua. Tidak semua orang tua pendidikannya juga bagus. Bisa mendampingi putra-putrinya kan begitu. Nah, ini juga harus dilakukan terobosan-terobosan baru. Harus ada relawan, Pak. Ya kan relawan yang nantinya akan berkunjung ke orang-orang masyarakat yang mau dalam keterbatasan akses begitu Pak Rus. Terima kasih ini Pak Sudarman, banyak hal yang kita bisa dengar tadi. Pertama terkait dengan luring ini, artinya nggak usah ada pandemi COVID-19 ini, mestinya pemerintah kan sudah ada modul-modul ini. Tinggal kemudian dipaketkan dan persoalannya adalah terkait dengan orang-orang tua seperti Bu Maria ini yang perlu untuk dibantu difasilitasi. Begitu ya Pak Sudarman ya. Nah, kemudian betul. Kalau ada sistem modul, Pak. Pertemuan sekolah itu tidak harus setiap hari sehingga kuota misalnya pakai kuota juga tidak habis-habisan begitu. Dan kemudian persoalannya ini untuk anak-anak SD yang baru belajar membaca, belajar mengenal angka ini kan persoalan ini. Jadi Mas Darman tadi Pak Yahya kita dengar ini ada usulan paling tidak di kampung-kampung ini ada semacam kelompok-kelompok belajar, kemudian datang relawan atau guru ya. Kemudian di kelompok-kelompok belajar ini. Kalau di kampung itu kan terpetakan ini. Berapa orang yang kelas 5, berapa orang yang kelas 4, berapa orang yang baru belajar mengenal huruf, mengenal angka, dan itu nggak bisa lewat tutorial seperti ini kan, lewat jarak jauh kan, sangat sulit lah ya, sangat sulit. Nah, perguruan tinggi itu kan memiliki program KKN Pak Rus. Nah itu. Kayak kami, Universitas Mula Warman itu memiliki program KKN untuk FKIP, PPL plus KKN. Nah ini kan sebenarnya harus jemput bola, Pak. Artinya jemput bola itu kami universitas punya relawan mahasiswa yang insya Allah bisa membantu sebagai program Pak Darman sudah membentuk relawan ini. Yang mana, Pak? Sudah membentuk relawan untuk kemudian mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi seperti Bu Maria ini? Kami tidak punya kebijakan, Pak. Jadi kita sebenarnya hanya memberikan pemikiran. Kampus kan menyediakan sumber, Pak. Nah, ini sebenarnya pemerintah mendengar kalau ya dalam momen ini sebenarnya pemerintah bisa menjalin kerjasama yang selama ini dengan kampus sehingga KKN juga harus berubah versinya, kan gitu Pak ya. Selama ini kan KKN di desa-desa, nah sekarang di desanya itu dalam rangka untuk difungsikan sebagai tutor ke anak-anak ini. Tapi kan sudah direpit, sudah dapatin pesertanya kan. Baik, terima kasih Pak Sudarman. Pak Yahya, kita tadi dengar kan salah satu usulan dari Pak Dr. Sudarman ini, ya ada kelompok belajar di kampung lah ya, di lingkungan seperti Ibu Maria ini. Tetapi kan butuh tutor ini, butuh relawan yang hadir. Pak Yahya ada pendapat ini. Ini kan ide bagus ini. Karena yang namanya belajar membaca itu kan susah, nggak bisa lewat seperti ini kan. Pak Yahya ada pendapat nggak ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darman tadi?
Baik, terima kasih Pak. Terkait relawan, ini saya sudah membentuk komunitas yang namanya Relawan Guru Tanggap Corona, yang sudah mulai bergerak sejak 23-24 Maret yang lalu. Cuman relawan-relawan ini bergerak dalam bidang pembelajaran online. Sementara untuk relawan yang bergerak dalam pembelajaran offline belum kita lakukan. Barangkali dengan ada usulan ini perlu ada yang menjadi inisiator penggerak yang bisa menggerakkan guru-guru bisa mengajar secara offline ke kampung-kampung, terutama untuk kelas-kelas SD, kelas 1, kelas 2 seperti itu. Nah, terkait dengan tadi juga sebuah perangkat yang di dalamnya sudah diisi konten-konten. Kami dari tim Duta Rumah Belajar ini sudah punya SOS. Sudah punya SOS yang isinya itu merupakan duplikat daripada rumah belajar yang online. Nah, jika ini mau diterapkan, maka SOS ini bisa diinstal atau ditanam di server di salah satu kampung yang susah internet. Kemudian nanti di sana dipasang WiFi sehingga dalam radius tertentu siswa-siswa yang lokasinya berada di situ bisa mengakses secara lokal jaringan dari server yang boleh mungkin dikoordinir oleh RT atau kelurahan atau yang lain seperti itu bisa, Pak. Ini terima kasih ini Pak Yahya, Pak Sudarman, ini bagus ini program ini. Karena ini persoalan yang real yang kita hadapi, yang dihadapi oleh orang tua. Pak Sudarman ini bicara pendidikan ini kan bukan soal COVID, bukan persoalan hari ini aja. Ini persoalan masa depan, nggak ada bangsa yang maju kalau pendidikannya nggak maju, gitu kan. Tapi kalau dari Samarinda, Pak, bisa diawali dengan relawan arus siap. maju, Pak. Siap. Pak Rus, makanya relawan arus maju. Jadi Pak Rus bisa menginisiasi itu sebagai bagian dari pertolongan gitu kan? Ya, walaupun saya guru, ya kalau nggak dibantu dengan orang-orang seperti Pak Sudarman, Pak Yahya, ini kan saya nggak berarti apa-apa ini. Tapi Pak Yahya siap ini, kita bikin bikin relawan, kemudian relawan ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pembelajaran bagi anak-anak kita, terutama yang SD ini ya, yang kelas 1, kelas 2, yang baru proses kelas untuk 3. Mengenal huruf, membaca, kelas 3 ya. Siap ya, Pak Sudarman, siap ini? Siap. Alhamdulillah ini. Paling tidak melalui dialog kita ini ada satu ini. Nah tadi Pak Darman, Pak Yahya juga siap ini untuk modul-modul tadi dalam rangka untuk mengurangi kuota. Jadi kalau misalnya di komunitas, di lingkungan rukun tetangga misalnya, ini ya kita siapkan. Nanti melalui Pak RT, mungkin Pak RT bisa berinisiasi mengatur jamnya untuk untuk melihat modul-modul yang disiapkan oleh Pak Yahya. Pak Yahya bisa kita siapkan paket ya Pak Yahya ya? Insya Allah siap ya. Modul, ya. Ini SOS-nya ini berupa harddisk, mungkin kontennya sekitar 300 GB yang harus di-copy ke server atau komputer yang nanti dijadikan server untuk dijadikan sumber akses secara lokal. Yang penting Pak Yahya, Pak Sudarman, anak-anak kita ini bisa tetap belajar lah ya. Karena sulit di masa seperti sekarang ini, ketika pandemi ini dalam situasi ketidakpastian, anak-anak berada di rumah, anak-anak ini sudah stres, kemudian bukan anak-anak aja, orang tua juga. Orang tua lebih stres. Paling tidak kalau misalnya Pak Yahya, kemudian Pak Sudarman, kemudian banyak-banyak relawan yang kemudian hadir di masyarakat, apalagi di lingkungan seperti lingkungan Bu Maria Magdalena ini sesuatu yang luar biasa. Nah terus problemnya terkait dengan ini, tadi tablet, kemudian ini HP.
Saya coba komunikasi ini dengan teman-teman. Itu banyak aja itu HP-HP untuk orang-orang kaya yang hari ini beli, besok diganti karena ketinggalan zaman. Nah, kalau kita misalnya orang-orang teman-teman ini yang dengan sukarela ikhlas menyumbangkan HP-HP bekas tapi masih oke ini ya, untuk kemudian kita berikan kepada orang tua, ini sesuatu yang luar biasa ini. Gimana Pak Yahya ini? Siap Pak. Ini kebetulan di rumah ada satu yang nganggur. Boleh nanti. HP atau ini? HP atau? Ya, smartphone yang bisa akses WA, bisa akses untuk browser YouTube, ya bisa lah gitu kan. Bisa. Laptop ada, kebetulan ada satu, boleh nanti. Nah, kalau ada relawan yang nanti ke rumah untuk mengambil barangnya bisa. Oke, saya ada laptop ya bekas lah ya, tapi masih bisa dipakai, itu bisa. Pak Sudarman punya HP nggak? HP bekas nggak? Kebetulan anak saya banyak, Pak. Oke, paling tidak ini Pak Yahya dan Pak Sudarman ini kita bisa buka lah ya. Ini kebetulan kan live juga, live Facebook, live Instagram. Mudah-mudahan warga Kota Samarinda mendengarkan. Jadi kalau ada laptop, ada kemudian tablet, ada kemudian HP yang nganggur nggak dipakai, di tengah kesulitan daripada warga ini bisa kita manfaatkan itu. Ya, oke ya. Ya. Halo. Kalau saya pikir nanti misalnya Pak Ros membentuk relawan arus maju pendidikan, bisa kan? Okay. Relawan arus maju pendidikan itu. Nah, relawan ini satu menginisiasi tentang perangkat. Oke. Kami bisa membantu untuk menyiapkan konten-konten. Oke. Konten-konten yang harus dipelajari. Itu kan sebenarnya menjadi sebuah relawan yang cukup kuat di dalam membangun pendidikan gitu. Oke, berarti pertama konten ya. Kemudian yang kedua relawan ini nggak langsung terjun aja, tapi juga kemudian kita persiapkan dengan baik supaya proses pembelajaran ini bisa efektif ini. Ini terakhir ini Pak Sudarman dan Pak Yahya ini. Ini terkait dengan kebijakan pendidikan. Tadi saya kira Pak Yahya apa yang disampaikan oleh Pak Sudarman ini benar ya. Terkait dengan pemanfaatan informasi teknologi ini sebenarnya bukan zaman COVID-19 ini. Mestinya sudah kita antisipasi karena yang namanya proses pembelajaran melalui online seperti ini mestinya sudah merupakan salah satu metode pengajaran yang kita lakukan ini kan. Tetapi itu tadilah ya artinya kita harus mengakui lah ya, kita masih belum siap lah ketika ingin memanfaatkan informasi teknologi seperti ini untuk sebagai metode pembelajaran. Nah Pak Sudarman ini terkait dengan kebijakan ini. Kalau menurut pandangan Pak Sudarman, nanti saya tanyakan juga ke Pak Yahya, ini kebijakan supaya yang namanya pemanfaatan pembelajaran jarak jauh ini tidak pada saat pandemi COVID-19 ini, tetapi menjadi salah satu instrumen metode pengajaran kita akan datang. Menurut pandangan Pak Sudarman gimana? Baik Pak Ros. Kalau dalam aspek pendidikan, itu sebenarnya kita itu dibantu oleh adanya COVID-19 ini Pak. Oke. Dibantu dalam hal need assessment. Oke. Tingkat kebutuhan. Selama ini, selama ini pemerintah kita melalui riset-riset itu kan selalu menyatakan bahwa kita siap menghadapi abad 21 karena instrumen yang kita sebar hanya instrumen ke sekolah-sekolah dan kepada guru-guru saja kan Pak. Nah sekarang kita lupa bahwa ada satu partisipan, responden yang cukup menjadi pendukung dalam proses pembelajaran adalah para orang tua. Nah adanya COVID, kita pemerintah akhirnya dipaksa untuk tahu yang sebenarnya kondisi pendidikan kita. Nah, kan setelah tahu berarti harus menyusun sebuah kebijakan baru. Kebijakan tidak bisa disusun di atas meja saja. Cuma kalau membuat panduan ya gampang Pak. Tapi realnya di masyarakat alternatifnya kan harus berbeda nih.
Ya. Kalau panduan pembelajaran daring ya sudahlah, pasti kita berapa persen kita tetap menggunakan online, sinkronus, asinkronus. Tapi hal-hal lain, variabel-variabel di balik itu yang juga perlu mendapatkan penanganan. Ini juga harus menjadi sebuah bagian dari kebijakan oleh pemerintah, kan begitu. Ya, kalau mudah-mudahan di waktu kita ini kan sebenarnya anggaran tidak terserap nih, Pak. Kekakuan dari program anggaran yang harus sesuai dengan apa yang dirancang dulu itu membuat tidak inovatif. Nah, mungkin mudah-mudahan melalui anggaran perubahan, tapi ya pola pikir dari yang akan merubah juga pola pikirnya berubah. Sehingga ini akan betul-betul bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan proses akses pendidikan. Nah, itu Pak, guru-guru saya pikir, nah yang jangan lupa itu gini Pak, desain instruksionalnya jangan memindah tatap muka menjadi online Pak. Karena sistem itu pendekatan pedagogisnya berbeda. Kita nggak ketemu lah ya. Nggak ketemu. Jadi kan sering nih sekarang kita lihat orang membuat pelatihan tatap muka 8 jam, kita tatap mayanya juga 8 jam. Kemeng Pak, apa bahasa Indonesia, kemeng itu duduk terus gitu kan. Nah, itu sebenarnya desainnya bagaimana menyampaikan itu secara efektif sehingga anak-anak juga cukup terlibat beraktivitas, berkreasi dengan keluarganya. Nah, artinya semuanya ada makna, semuanya ada arti. Artinya pembelajaran jarak jauh ini sebagai instrumen, tapi nggak bisa menggantikan proses belajar tatap muka. Karena banyak aspek lah ya. Karena apalagi pendidikan ini kan bicara belum yang praktik Pak, vokasi. Baik, Pak Yahya, menurut pandangan Pak Yahya, gimana ini terkait dengan instrumen ini untuk jangka panjang ini, pemanfaatan informasi teknologi? Baik, terima kasih Pak. Terkait instrumen pembelajaran jarak jauh, ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak Januari 2019 yang kami kemas dengan program VCT, yaitu Virtual Coordinator Training. Nah, program Virtual Coordinator Training ini kita lakukan pembelajaran dari guru, oleh guru untuk guru seperti ini, melalui program tersebut yang diorganisir oleh Siamolek. Kemudian di awal Januari 2020 kemarin kita coba memodifikasi melalui YouTube, dan kita sempat juga membuat komunitas guru YouTuber, dan Maret kemarin kita rubah menjadi komunitas guru tanggap corona. Dan insya Allah komunitas dengan instrumen-instrumen teknologi seperti ini akan tetap kita lakukan. Tentu saja ketika nanti sudah diberlakukan tatap muka biasa, frekuensinya barangkali yang akan kita kurangi, berapa persen kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan teknologi, dan berapa persen yang secara langsung tatap muka. Nah, sementara ini ya kita masih hanya bisa melakukan dengan streaming seperti ini karena tatap muka secara fisik belum diizinkan oleh pemerintah. Dan bahkan minggu yang lalu saya masih sempat men-training guru-guru dari sekolah ke sekolah, dan mulai beberapa hari yang lalu nggak boleh juga untuk melakukan in-house training, datangi sekolah-sekolah untuk gurunya seperti itu. Saya sempat 2 kali Pak ya. Sudarman, setelah 2 kali baru di lockdown kembali. Pak Sudarman, Pak Yahya, ini persoalan tatap muka ini kan sangat penting ini ya. Artinya kalaupun kemudian kita efektif memanfaatkan pembelajaran jarak jauh ini, pasti nggak mungkin bisa menggantikan tatap muka, ya kan? Pak Sudarman, Pak Yahya, ketika mal sudah dibuka, kemudian pasar-pasar sudah terbuka, orang-orang sudah mulai jalan, apa nggak ada kebijakan, apa nggak mungkin misalnya sekolah, katakan aja di sekolah itu ada 10 kelas lah ya, dengan murid misalnya 40 orang. Nggak usah pertemuan misalnya
setiap hari lah ya, pertemuan seminggu sekali aja, dan jumlahnya dibatasi misalnya. Katakan aja kalau satu kelas itu 40 orang. Kalau hari kerja efektif 5 orang. Berarti ada 8 orang setiap hari gitu. Dan jamnya nggak usah satu hari full. Misalnya 2 jam, mungkin nggak itu? Supaya pengayaan, kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh guru melalui jarak jauh ini bisa efektif. Pak Yahya, ini menurut Pak Yahya mungkin nggak ini? Ya, kadang kita memang iri dengan kebijakan-kebijakan sektor lain. Seperti mal sudah dibuka, tempat rekreasi sudah dibuka, sementara sekolah sudah ditutup. Dan usulan-usulan seperti itu, Bapak, ini kita sudah usulkan, kita sudah rancang. Banyak sekali sekolah-sekolah yang merancang seperti itu, tatap muka dengan terbatas. Dengan hanya sekian orang saja dalam satu kelas. Dan mungkin tetapi nampaknya kebijakan itu atau usulan itu belum bisa diizinkan oleh pengambil kebijakan. Seperti itu, Pak. Pak Sudarman, bagaimana pendapat Pak Sudarman? Iya, kalau saya kan bertahan dengan riset saya, Pak. Disertasi saya dulu adalah tentang blended learning ya. Yang sekarang saya coba untuk kemas lagi di riset-riset hybrid learning. Nah, kan tenggang komposisi saja sebenarnya. Kita sekarang online. Nah, pada saat misalnya kalau di SD itu ada tema 1, tema 2, tema 3 gitu. Tema terakhir, setiap akhir tema maka perlu yang namanya tatap muka. Makanya kita bisa menghadapnya sistem UT. Kita belajar jarak jauh dulu, nanti ada fasilitas tutorial. Nah, tutorial nanti siswa misalnya datang ke sekolah, kan ada satu orang satu kelas. Maka kan tinggal idealnya kita kan dibatasi, Pak, tidak boleh ngumpul lebih dari 20. Ya 15 orang di kelas. Atau 10 orang 15 orang cukup ya. Nah, di situ dan gak usah lama-lama, 2 jam kan cukup ya. Cukup. Sekolah perlu merancang juga desain ini, Pak. Jadi kalau menggunakan kebiasaan baru, jadwalnya, polanya harus baru. Makanya RPP kita kan sudah enak tuh guru. RPP cuma 1 lembar. RPP-nya 1 lembar kan berarti kita bisa merancang kapan sebenarnya kan, misalnya dalam satu topik tertentu. Guru perlu untuk pengayaan dari Senin ini adalah ini. Atau nanti misalnya 1, 2, 3, Pak. Kalau SMA ya, SMA sampai ini. Jadi minggu ini yang masuk adalah kelas 1. Tapi ya kelas 1. Nanti kan dipisah kan, Pak, kelas 1. Otomatis kan ruangan itu cukup, Pak. Ruangan yang sebelah 2, 3 kan dipecah, kelasnya itu kan cukup untuk separuh-separuh tuh. Kan cukup. Artinya nggak ada yang nggak mungkin ya, Pak Darman ya? Sangat, enggak. Artinya kan saya selalu mengatakan kurikulum itu penting, tapi yang paling penting adalah gurunya. Guru itu penting, yang paling penting adalah jiwa guru. Nah, jiwa guru itu, Pak, bisa ditanamkan melalui tatap muka. Karena lewat penanaman ruh itu, transfer energi itu lebih indah kalau secara tatap muka. Iya. Jadi kalau bayangkan ini COVID dalam situasi ketidakpastian dan instrumennya hanya melalui jarak jauh, pasti kita nggak dapatkanlah ruh daripada pendidikan tadi. Iya. Baik. Ini kalau cuma 1 semester, Pak. Kalau tiba setahun, kan generasi kita kan lebih lambat dibandingkan generasi yang lain, yang generasi ini. Padahal tantangan yang akan datang, dia harus menghadapi persoalan yang jauh lebih berat daripada persoalan hari ini. Itu harus menjadi pertimbangan sebenarnya. Baik, Pak Darman, artinya ini sangat tergantung daripada kebijakan pemerintah. Sementara di sektor yang lain, sektor ekonomi ini sudah mulai untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi, sementara sektor pendidikan ini belum bergerak ya. Padahal dampaknya ini sangat besar dan kemudian jangka panjang kalau kemudian di sektor pendidikan ini tidak ada terobosan.
Dan Bapak Ibu sekalian, Untuk Samarinda unik loh Pak Ros. kenapa? Untuk Samarinda, mall dibuka pukul 12 itu pukul 10 orang sudah antri loh Pak. Iya. Oke. Oke. Jadi ini tergantung daripada, artinya ketika misalnya ada terobosan di sektor pendidikan, ya kita nggak munafik lah ya, tetap memperhatikan aspek kesehatan. Artinya pemerintah tinggal duduk dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten, misalnya dinas kesehatan apa segala macam. Ini diperlukan terobosan atau tidak. Yang jelas anak-anak ini tidak tergantikan melalui proses jarak jauh, ya, tidak tergantikan. Betul. Dan kemudian Kan masih tinggal, kalau misalnya program KKN anak-anak kedokteran, Ya, program KKN anak-anak farmasi, anak-anak yang kesehatan, akper, itu bantu untuk anak sekolah Pak. Jadi untuk KKN sekarang itu difokuskan untuk pendidikan semua. Yang anak FKIP, anak pertanian, anak ekonomi, semuanya menjadi relawan ngajar tadi. Oke. Yang untuk anak-anak di bidang kesehatan untuk ngurusin UKS-nya, kesehatannya, melatih kebiasaan. Saya pikir menjadi satu kebiasaan baru yang cukup bagus, Pak Rus. Oke, baik. Pak Sudarman dan Pak Yahya, waktu juga yang membatasi kita. Dan tadi dari cerita Bu Maria Magdalena, saya kira kita mendapatkan informasi yang penting. Di tengah pandemi COVID-19 ini, nampaknya pendidikan, terutama proses pembelajaran tidak bisa seperti yang kita harapkan. Dan bicara soal pendidikan, apalagi untuk pendidikan dasar, ini pemerintah sebenarnya sudah tegas itu ya, diamanahkan melalui Undang-Undang Dasar NKRI 1945 bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Khusus untuk pendidikan dasar, itu pemerintah wajib untuk membiayai. Jadi ketika ada masalah, tetapi kita nggak bicara soal soal pemerintah lah, silahkan itu urusan pemerintah. Tetapi maksud saya ini soal pendidikan nggak bisa diserahkan oleh pemerintah semata. Ya kita lah warga yang baik, yang punya kepedulian terhadap pendidikan, yang punya pemahaman tentang pendidikan ini. Kalau tidak ada terobosan, ya tidak mungkin untuk kemudian kita bisa melakukan. Maksud saya Pak Sudarman, Pak Yahya, di tengah pandemi COVID-19, kemudian instrumen pembelajaran belajar jarak jauh, ini menuntutlah untuk perhatian, kepedulian daripada masyarakat untuk kemudian kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Dan salah satunya tadi adalah perangkat perangkat yang mau tidak mau harus dimiliki oleh orang tua. Belum lagi soal soal kuota ini. Pak Yahya, Pak Sudarman, tidak bermaksud untuk ria, tetapi dalam kesempatan ini ya artinya kami ikut hadir dalam rangka untuk bisa membantu Bu Maria lah. Jadi dalam kesempatan ini kami menyiapkan hadiah ini HP Alhamdulillah. Ya. Untuk Bu Maria ini. Ini kita serahkan dulu ya. Ya, Bu Maria ini kami serahkan ini ya. Ini sudah oke, makasih Bu Maria. Itu sudah lengkap itu. Jadi Bu Maria tinggal menggunakan dan kuotanya kita siapkan juga paling tidak itu cukup untuk 3 bulan itu. Pak Sudarman dan Pak Yahya ini melalui kesempatan ini kita mengajaklah kepada sahabat semua yang memberikan perhatian terhadap pendidikan. Masih banyak warga kita yang sama dengan persoalan yang dihadapi oleh Bu Maria. Kalau misalnya ada laptop bekas gitu ya, kemudian HP yang nggak digunakan lagi, nanti serahkan ke kita lah ya. Kita nanti yang kemudian Pak, sebenarnya di kantor-kantor itu banyak Pak ya. Iya. Oke. Di kantor itu barang-barang yang sudah di-upgrade dengan yang baru di kantor kan banyak yang tidak digunakan sebenarnya. Oke. Terima kasih ini Pak. Saya mau nanya ke Bu Maria boleh Pak? Oke, silakan. Bu Maria ini Pak Sudarman mau tanya ini. Halo, Bu Maria. Oke. Silakan Pak. Silakan Pak Darman.
Pertanyaan sederhana aja, Bu, supaya Ibu dapat hadiah Oppo tadi kan. Siapa yang memberi handphone Ibu itu namanya? Pak Rusmadi Wongso. Oke. Jawaban betul. Maksudnya Pak Sudarman kasih hadiah lagi nih ya. Baik, waktu juga yang membatasi kita Pak Sudarman, Pak Yahya. Ya, kami berterima kasih nih. Bu Maria juga berterima kasih kepada Pak Sudarman dan Pak Yahya. Dan mudah-mudahan ini membuka dan mengetuk hati untuk warga yang peduli terhadap pendidikan lah ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan berkah bagi kita semua ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Yahya dan kemudian Pak Sudarman mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira sekian dulu acara ngopi ngobrol happy bersama Rusmadi Wongso. Dan sekali lagi terima kasih. Dan mudah-mudahan membawa manfaat. Jangan lupa ikutin terus. Dan jangan lupa streaming kata Pak Yahya. Ikutin streaming juga. Dan untuk YouTube hasil dari podcast ini jangan lupa juga apa namanya subscribe supaya apa yang kita lakukan ini kemudian bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih Pak Yahya, Pak Sudarman, terima kasih Bu Maria ya. Bu Maria tetap sehat ya, harus tetap sabar ya. Mudah-mudahan diberikan kelimpahan rezeki, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pak Sudarman, Pak Yahya ini masih ada live Facebook dan Instagram. Sahabat, saya kira itu tadi ya untuk podcast. Nah kebetulan di tengah-tengah kita hadir Pak Sarim. Pak Musarim ini adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Bukan kepala dinasnya. Beliau itu guru sejati karena mulai karir itu sebagai guru SD lagi. Guru SD di jalan Imam Bonjol itu. Oke. Pak Musarim, silakan. Pak Musarim tadi kan mendengarkan secara baik tadi apa yang menjadi dialog dalam podcast ini. Apa pandangan Pak Musarim ini? Terima kasih Pak. Jadi kameranya diarahkan ke beliau Pak. Bagi kita situasi seperti ini. Pertama kita melihat bagaimana Ibu Magdalena supaya selain live Instagram kemudian ini bisa. Kita hari ini kita melihat seperti apa keluhan yang mereka alami, juga yang disampaikan oleh Pak Sudarman, Pak Yahya, Pak. Sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sudarman, Pak Yahya, program-programnya. Dan permasalahan juga kita lihat tadi di Facebook ada tanda-tanda dari kawan-kawan guru juga ada. Jadi kalau menurut saya Pak, sebenarnya menurut kacamata saya, pandangan saya saat ini situasi yang dialami oleh para guru, oleh orang siswa, saya masih belum melihat hadir secara serius pemerintah. Kenapa? Seharusnya seperti ini tidak muncul adanya komunitas-komunitas seperti apa yang dilakukan Pak Yahya, usulan dari Pak Darman. Itu menunjang dari apa yang menjadi program pemerintah sudah berjalan. Tapi kalau saya melihat sampai hari ini belum ada satu bentuk wadah. Kalau yang kesehatan ada apa tim? Kenapa bidang pendidikan tidak ada gugus tugas? Sehingga kalau ada gugus tugas ini bisa dirancang apa model pembelajaran setelah kita masuk situasi seperti ini. Jadi tidak muncul dari orang-orang dari kelompok orang, tapi ditangani secara resmi oleh tim itu.
oleh gugus tugas itu, sehingga benar-benar terarah dan terlaksana, sehingga tidak lagi berpikir orang tua kalau misalnya masalah kuota, sebenarnya kalau sudah ada itu akan langsung ditangani oleh pemerintah. Nanti ada usulan ingin harus tatap muka. Nah kalau di dalam gugus tugas duduk sudah semua stakeholder sudah ada pengaturannya, saya kira tidak ada permasalahan karena sama-sama memantau, sehingga ke depan harapan benar-benar ada yang menangani secara khusus ini. Jadi tidak dilepas kepada dinas pendidikan saja, tapi ada gugus tugas yang benar-benar bertanggung jawab terhadap perkembangan pelaksanaan KBM di dunia pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu Pak dari saya segera segera dibentuk gugus tugas bidang pendidikan ini. Di situ akan ada orang-orang semua masuk pemerhati pendidikan, sehingga kebijakan yang diambil tidak ada keraguan-raguan. Nah, sekarang sekolah mau melaksanakan, tidak ada ini. Dinas pendidikan juga tidak berani melaksanakan. Saya kira begitu. Harus segera ditangani. Oke, terima kasih. Ini Pak Musarim. Jadi luar biasa. Saya kira Pak Yahya, kemudian Pak Sudarman ini bisa mendengarkan langsung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Musarim. Jadi perlu ada gugus tugas di sana, ada lengkap lah semua mengambil kebijakan. Pak Sudarman, Pak Yahya ini. Karena kita live Instagram, kemudian Facebook, ini ada beberapa komentar ini untuk jadi perhatian kita semua ya. Ini Pak Ilmi Junun katanya. Pembelajaran online belum siap Pak, gitu. Kemudian Pak Edi Turmawansah. Yang jadi masalah kuotanya Parus boros. Bu Maria jangan khawatir. Walaupun tadi kuotanya mudah-mudahan bisa cukup 3 bulan, mudah-mudahan nanti ada rezeki. Jadi terus-menerus selama COVID. Belajar melalui online ini bisa, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada dari Bu Dayang Junaidah. Saya kira kita kenal ini, seorang guru ini. Ya Pak Darman masih ingat ini? Ya Bu Dayang Junaidah, ini ada komentarnya. Izin KBM, izin kegiatan belajar mengajar masa pandemi berlangsung masuk di minggu ketiga. Artinya dia menyarankan juga ada pertemuan gini. Dengan kendala-kendala dan permasalahan yang ada, setiap jenjang pendidikan ada yang bertanggung jawab. Dinas pendidikan terkait mencari solusi yang terbaik dan para pendidik mampu mengatasi agar siswa nyaman dalam proses KBM. Kemudian ada juga yang memberikan ini komentar, cari alternatif bagaimana tetap belajar sekolah seperti biasa tatap muka di masa COVID-19. Gitu. Artinya perlu mencari solusi lah tadi. Saya kira usulan dari Pak cari model Pak ya. Usulan dari Pak Musarim tadi untuk ada satgas khusus yang menangani pendidikan. Jadi ini mohon maaf ini Pak Darman, Pak Yahya, kita di saat pandemi ini kan hanya bicara soal ekonomi. Mohon maaf ini kalau saya salah ini. Soal kesehatan, pendidikan yang menjadi persoalan besar kita, bukan sekarang tetapi jangka panjang ini belum mendapatkan perhatian penuh dari kita lah ya. Ini banyak komentar-komentar tetapi intinya masyarakat banyak yang minta tatap muka dilakukan dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan gitu. Oke, saya kira cukup ini ya sahabat semua. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Darman, Pak Yahya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih live Facebook. Oke. Ya sahabat semua,
saya kira itu tadi dialog kita di pagi hari ini. Jadi persoalan pendidikan ini persoalan yang serius yang kita hadapi. Sebenarnya di tengah COVID-19 ini kita bisa melakukan percepatan dalam rangka untuk pemanfaatan daripada yang namanya informasi teknologi untuk efektif daripada pembelajaran. Ya paling tidak COVID-19 ini memaksa kita untuk kemudian melakukan akselerasi penyesuaian supaya era industri 4.0 itu betul-betul kita jalankan lah ya, kita tidak ketinggalan. Dan kemudian saya kira negara memang wajib hadir, tetapi kita nggak bisa juga kemudian bertumbuh kepada pemerintah. Artinya semua kita, apa yang bisa kita lakukan aja. Jadi kita nggak boleh panik di tengah pandemi 19 ini, tetapi juga kemudian membuat kita mati langkah, jangan membuat kita mati langkah. Jadi lakukan aja. Seperti dalam dialog tadi nampaknya muncul ide-ide untuk kemudian ya kita melakukan apa saja lah yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa punya HP bekas, kumpulkan, nanti kami yang ngumpulkan, dan insya Allah kalau diberikan amanah, kami nanti akan menyalurkan kepada orang-orang tua warga yang memang membutuhkan di kala pembelajaran jarak jauh seperti ini. Sekali lagi terima kasih ya. Saya kira waktu juga yang membatasi, dan ikuti terus YouTube channel Rusmadi Wongso, tapi jangan lupa like, kemudian komen dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.